Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali bersama saya Bang Karya di channel Karya Seniku. Baiklah teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat saja ya. Oke, kali ini Bang Karya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat inverter yang kekuatannya itu eh, tinggi dengan komponen yang minimal ya. Bagaimana cara membuatnya ya? Jadi yang pertama ya, ini saya buat semprotan. Isinya itu adalah autan atau shovel dicampur dengan air dengan kadar ataupun komposisi 1:1. Jadi airnya satu ya, saset dari autan juga satu ya gitu, atau 2:2, pokoknya sama lah ya, 2:2, 3:3 gitu ya. Kalau disederhanakan 1:1 seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi jangan sampai terlalu encer dan jangan sampai terlalu kental, harus 1:1 ya. Nah kalau sudah, kita kocok dulu ya, kita ya campur dulu lah, diratakan, diacak-acak dulu agar tercampur dengan rata. Nah kalau sudah, siapkan layout. Nah layout ini bisa kalian dapatkan di deskripsi ya teman-teman ya, bisa di download ya, kemudian digunting. Nah ini ukuran papan PCB nya adalah 3,5 cm, 3,6 cm dikali 4 cm, 10 cm. Jadi panjangnya itu 10 cm, kemudian untuk lebarnya itu 3,5 cm, 3,6 cm ya gitu. Dipaske, kemudian ya disemprot dulu PCB nya diamplas dulu. Kalau PCB nya sudah diamplas, disemprot. Kalau sudah ya dipasang layoutnya. Tutorial selengkapnya mengenai bagaimana cara menyablon layout PCB atau mentransfer mentransfer layout ke PCB, Bang Karya sudah ajarkan di video sebelum ini ya, silahkan dicek di deskripsi juga kalau sudah disemprot ya. Nah kalau sudah, tinggal dilapisi plastik mika, lalu digosok dengan koin. Selengkapnya sudah Bang Karya ajarkan di video sebelumnya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum menontonnya, silahkan teman-teman tonton dulu video sebelumnya. Oke, jika dirasa ada jalur yang putus atau tidak terhubung, silahkan teman-teman tebali atau sambungkan kembali dengan spidol permanen ya. Harus permanen ya teman-teman ya. Mengapa Bang kalau nggak permanen? Kalau nggak permanen nanti kalau dilarutkan hilang ya, jadi harus permanen. Oke, kalau sudah ditebeli, kalau untuk aki ya pakai jalurnya ditebeli, kalau untuk yang tidak aki ya nggak usah. Kemudian kalau jalurnya gabung, tinggal di cutter ya, tinggal di korek menggunakan cutter. Kalau sudah, tinggal dilarutkan saja ya. Yes, pokoknya pada sudah paham lah ya, masa pelarut PCB nggak paham. Oke, nah kita acak-acak dulu. Nah kalau sudah larut seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah, tinggal dicuci, dibersihkan, kemudian tinggal dibor ya. Bang Karya sudah ajarkan di video sebelumnya ya, bagaimana cara sablon PCB ya, untuk lubang yang 1, 2, 3. nah itu Bang Karya sudah jelaskan. Oke, silahkan disimak. 12 voltnya ya, LR nya. Nah kemudian untuk MOSFET, yaitu pakai MOSFET besar ya, ini lubangnya dibesarkan ya, yaitu dengan ukuran mata bor 1,5 mili ya untuk MOSFET. Oke, sama untuk kabel output ya. Kemudian untuk komponen lain ya, selain MOSFET, selain untuk positif negatifnya, kemudian terminal ya. Terminal itu kayak apa Bang? Kayak gini ya. Nah itu pakai 1,5 mili ya mata bornya. Selain itu pakai 0,8 seperti ini, 0,8 ya, kayak transistor, resistor itu kayak IC, ini pakai 0,8 mata bor ya. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian untuk ini baut ya, untuk dudukan barangkali teman-teman bisa pengen mendudukkan ini di suatu
dudukan atau triplek atau apa gitu kan. Jadi ada dudukannya ya. Nah ini nanti kita tinggal pasang komponennya ya teman-teman ya. Jadi selain MOSFET, kemudian lubang untuk menuju ke trafo, kemudian lubang baut ya, kemudian ini untuk terminal sama positif negatif, semuanya pakai mata bur 0,8 mili. Yang dibesarkan itu cuma MOSFET, lubang MOSFET, kemudian terminal, kemudian positif negatif, untuk positif negatif, kemudian untuk ketrafonya ya, cuma itu saja, sama untuk dudukannya. Selain itu pakai 0,8 mili. Oke, sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut pasang komponennya. Oke, kalau sudah paham, kita pasang soket IC. Oke, mengapa harus pakai soket bang? Biar kalau misalkan IC-nya rusak digantinya enak. Kemudian pasang resistor 100 ohm 2 watt, minimal 1 watt. Kemudian disolder ya, lalu kakinya itu dipotong-potong. Bang, kalau misalkan pakai setengah watt boleh nggak? Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi saya sarankan pakai yang 1 watt atau 2 watt supaya lebih kuat lagi untuk ke G MOSFET-nya. Kemudian siapkan elko berapa itu, 100 mikro 16 volt, yang negatifnya ke bawah, menghadap ke bawah ya. Kemudian terminal ya, jadi terminal itu boleh pakai boleh enggak, jadi itu terminal fungsinya untuk saklar saja. Mengapa saya pakai terminal? Supaya lebih rapi. Sebenarnya tanpa terminal pun juga bisa langsung dipasang switch on off ya, jadi itu saklar saja. Kemudian kita solder ya, elko 100 mikro 16 volt kita solder. Kemudian terminalnya juga sama. Kemudian itu dioda IN4007 yang ada putihnya itu menghadap ke atas ya. Kemudian disolder ya. Kalau sudah, kita pasang trimpot 20 kilo ohm ya, trimpot 20K. Trimpot fungsinya untuk apa bang? Fungsinya untuk mengatur frekuensi inverter, karena kita mau frekuensinya 50 Hz kan. Nah, kalau trafonya beda-beda, itu pasti frekuensinya juga beda. Makanya kita perlu yang namanya trimpot. Jadi sudah bangkai desain ya. Kemudian elko 0,22 mikro 50 volt, yang negatifnya menghadap ke atas ya, 0,22 mikro 50 volt. Oke. Dan di sini bangkai sudah jelaskan secara lengkap supaya lebih jelas. Oke, yang ini untuk kabel positif dan negatif, ini positif, ini negatif ya. Nah, kemudian ini adalah elko 100 mikro 16 volt ya, yang positifnya ke atas, yang negatifnya ke bawah. Kemudian ini terminal, kemudian terminal ini sebagai saklar ya, dipasang saklar seperti ini. Sebenarnya kalian bisa langsung dipasang saklar sebenarnya, nggak usah pakai terminal juga boleh. Kemudian ini dioda IN4007 yang ada putihnya itu ke atas. Kemudian ini adalah trimpot 20 kilo ohm ya. Kemudian ini elko 0,22 mikro 50 volt, yang negatifnya menghadap ke atas, yang positif ke bawah. Kemudian ini adalah IC CD40. Nah, untuk IC-nya ya jangan terbalik, ingat ya, yang ada legokannya itu ke sebelah kiri. 47BE ya. Kemudian ini adalah elko 10 mikro 16 volt ya, yang negatifnya ke atas ya. Nah, ini copot ini ya, nanti kita ring. Kemudian ini adalah transistor C945. Ini adalah transistor C945. Nah, untuk transistor C945-nya yang ada tulisannya itu menghadap ke sebelah kanan. Kemudian ini adalah resistor 4K7 ya. Kemudian ini adalah dioda Zener 12 volt, yang positifnya atau yang ada garis hitamnya ke bawah, yang enggak ada apa-apa ke atas. Kemudian ini adalah resistor 1 kilo ohm. Nah, ini adalah LED. Nah, LED yang negatif itu ke atas, yang positif ke bawah. Ini LED ini opsional, yang boleh pakai boleh enggak ya. Jadi LED ini boleh pakai boleh enggak ya. Kalau misalkan nggak pakai LED, ininya nggak usah dipasang, nggak apa-apa ya. Jadi ini resistor ini tahanan untuk LED-nya yang ada di sini ya. Kemudian ini adalah resistor 22K, ini juga 22 kilo ohm
ya, 1/4 watt semua. Ukuran dari resistor 1/4 watt semua kecuali resistor ini bisa pakai 1 watt atau 2 watt ya, minimal 1 watt. Jadi ini adalah resistor 100 ohm 2 watt ya. Nah ini untuk MOSFET nya nanti, ini juga, ini untuk trafo ini CT 12 volt ya. Oke, kita pasang dulu yang copot ini. Kita kencangkan kembali. Nah. Oke, setelah itu teman-teman silahkan sambungkan ke aki ya, disuplai ke aki, kemudian dinyalakan ya, sudah dinyalakan ini, jadi disuplai ke aki. Nah kemudian ya, di kaki nomor 10 dan 11 ya, ini 8, 9, 10, 11 ini dicek pakai LED 3 volt ya. Tuh, kalau misalkan nyala, sebentar ya. Oke. Tuh, LED nyala. Ya. Dibolak-balik juga harus nyala ya. Nah, kalau dibolak-balik nyala, berarti osilatornya normal. Ya. Oke, sekali lagi. Nah, ini nyala. Nah, ini nyala. Jadi dibolak-balik harus nyala. Kalau dibolak-balik sudah nyala berarti osilatornya normal ya dan bagus. Kalau misalkan dibolak-balik nggak nyala gimana bang? Oh berarti transistor C945 nya ini bisa jadi yang rusak ya, jadi harus diganti. Kalau dibalik nyala, dibalik nyala, kemudian dibalik nggak nyala, oh berarti IC nya yang rusak. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tinggal pasang MOSFET nya. Oke, kita pasang MOSFET nya. Jadi inilah inverternya ya. Oke. Nah jadi seperti ini ya. Jadi yang tengah ini CT, yang ini ke 12 voltnya. Kalau misalkan pakai trafo engkel 5 ampere engkel ya, maka ini menjadi LR nya atau menjadi 12 voltnya 0 dan 24. Kalau yang 12 voltnya jadi CT gitu ya, paham? Kalau pakai trafo engkel, kalau trafo CT ya sudah tahu lah ya. Oke, kemudian ini untuk switch on off ya, ini. Kemudian yang ini ya, ini aki negatif, ini untuk aki positif ya. Tuh, ini akinya. Kemudian apalagi untuk IC CD4047BE, ingat yang ada lubangnya atau legokannya ini menghadapnya ke sebelah kiri, jangan kebalik. Kalau IC nya kebalik ya nggak akan nyala ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kaki nomor 1 itu yang ini ya. Jadi yang ada legoknya atau lubangnya ini ke sebelah kiri. Kemudian ini adalah trim pot, fungsinya untuk mengatur frekuensi ya. Kemudian apalagi, kemudian ini untuk outputnya ambil yang 0 dan 240 ya, supaya tegangannya tidak terlalu turun banyak-banyak ya, seperti itu. Oke, kalau sudah dipahami, mari kita ke pengetesannya saja. Oke, kita pasang ke aki dulu ya, kemudian kita coba nyalakan ya. Oke, kita nyalakan, sudah. Kita atur ke frekuensi ya. Di sini frekuensinya 43,6. Kita bisa atur di sini ya teman-teman ya. Oke, kalau mau mengatur frekuensi dimatikan dulu ya, karena ini frekuensinya rendah, berarti kita putarnya ke kiri ya, supaya menaikkan frekuensi itu ke kiri atau ke kanan lah ya. Coba kita putar ke kiri, sudah. Nah 47, kemudian kita putar ke kiri lagi ya sampai 50 Hz ya, sampai 50 Hz. Nah ini 49, sedikit lagi itu pasti 50 itu, dipaske ke 50 Hz ya. Nah sudah 50 Hz ya. Kemudian kita bisa ukur tegangannya ya. Kita coba ukur tegangan, kita ganti ke AC dulu. Nah ini ngukur tegangan ini. Kita nyalakan lampunya. Oke, di sini nggak ada rekayasa sama sekali, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke. Jadi ini di sini ya.
ukur tegangannya. Kita coba nyalakan. Oke, tegangannya 227 volt. Oke, kita coba ukur tegangan AC-nya. Coba ya. Nah, tegangan AC-nya berapa? Tegangan AC-nya di sini 12,71 volt ya. Oke, sekarang kita coba ke pengetesannya ya. Saya sudah ajarkan bagaimana cara mengatur frekuensi. Sekarang kita coba ke beban lampu ya. Beban lampu ini yang paling ringan. Kita coba ya. Loh, lah kok gak nyala bang? Lah ini belum dihidupin ya. Nah, lampunya menyala dengan sangat terang ya teman-teman ya. Tuh, kita matikan ya. Oke, kalau sudah kita coba ke beban apa lagi? Blender ya. Kita coba ke blender. Blender ini kurang lebih dayanya berapa ini? Oke, blender berapa watt ini? 190 watt ya. Oke, ini kuat ini 190 watt. Oke, coba. Oke, kita nyalakan. Kemudian kita pencet. Oke, kuat ya untuk blender. Oke, kemudian kita untuk kipas ya. Kemudian untuk kipas, apakah kuat? Kita coba saja. Oke, tuh kuat ya teman-teman ya. Nah, isis. Oke, kipas. Sekarang tak tambahin lampu ya, kuat, tetap kuat. Lampu ada. Kemudian kita coba nyalakan blender. Kuat gak ini? Tiga-tiganya saya nyalakan semua teman-teman ya. Blender, kipas sama lampu ya. Tuh. Dan MOSFET pun hanya hangat saja, bahkan nggak panas ya teman-teman ya. Oke, kita nyalakan lagi. Oke, kasihan ya, jangan berat-berat teman-teman ya. Jadi inverter ini ya masih kecil wattnya ya, jadi jangan terlalu banyak beban. Cukup kipas sama lampu saja ya, itu sudah cukup bagi saya ya. Jangan ditambahin blender atau apa ya, jadi cukup kipas sama lampu itu sudah cukup ya. Oke, kalau nggak pakai lampu lebih kenceng kipasnya ternyata. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.